Insyaallah. Insyaallah. Baik, kita mulai di hari kita pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat dan kesehatan kepada kita semua sehingga kita dapat hadir pada acara di hari kita pada siang hari ini. Dan tidak lupa pula kita memberikan salawat kepada Nabi kita yakni Nabi Muhammad SAW. Baiklah, acara pertama yaitu ada pembacaan tilawah oleh Dwi Yani. Kepada Yani disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه عبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم من علم ولا آباء كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Yani yang telah membacakan ayat suci Al-Quran sebagai pembuka acara kita pada hari ini. Semoga dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran menambah keberkahan acara kita sehingga acara kita dapat berjalan lancar dari awal sampai akhir. Acara berikutnya adalah acara utama kita pada hari ini yaitu bedah buku Ibunda Para Ulama. Disampaikan oleh Kak Zakia Derajat, namun untuk awalan kita akan menyampaikan beberapa CV dari Kak Zakia. Namanya Kak Zakia Derajat, tempat tanggal lahirnya yaitu dari Kuala Tungkal, Jambi pada 13 November 1999. Kak Yani memiliki beberapa prestasi, yaitu Kak Yani merupakan dari Universitas Andalas angkatan 2018, berada di semester 6. Pengurus Anissa VSI FISIP dari 2018 sampai sekarang. Bendahara Umum VSI FISIP 2019 sampai sekarang. BEM KM UNAN, staf ahli Kementerian Perempuan dan Anak dari 2020 sampai 2021. Baiklah,
Acara selanjutnya yaitu acara umumnya, yaitu penyampaian materi oleh Kak Zakia Derajat. Kepada Kak Kia disilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sebelumnya, syukran jazakillahu khairan katsiran kepada Karisma. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, akhwati fillah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Kia. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah la nabiyya ba'da. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah dalam naungan keberkahan ini, dalam majelis ilmu ini, yang insyaallah akan banyak nanti malaikat-malaikat yang mengepakkan sayapnya di atas kepala para akhwati fillah, ya, meskipun tidak di dalam rumah Allah, tidak seperti biasa kita melingkar di musala fisik seperti itu. Tapi insyaallah ketika kita meniatkan hati kita, pikiran kita niatkan ikhlas semata-mata karena Allah, agar ada ilmu lagi yang kita dapatkan hari ini, agar ada banyak keberkahan yang kita dapatkan hari ini, insyaallah akan sama halnya ketika kita melingkar di dalam sebuah majelis di dalam rumah Allah, insyaallah. Jadi harapannya akhwati fillah menghadirkan hatinya, menghadirkan keikhlasannya, ya, menjauhkan pikiran-pikiran dari kesibukan dunianya. Bismillah, diniatkan untuk menuntut ilmu, dan semoga apa yang nanti akan Ana sharing nanti, semoga ini bermanfaat untuk akhwati fillah. Salawat beriringkan salam, tidak henti-hentinya nih kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan senantiasa mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat. Anyone? Any response? Apakah suara Anda terdengar, akhwat? Udah terdengar, Kak. Oke. Ya, syukran. Cukup jelas ya, soalnya beberapa hari ini ada pemadaman listrik yang membuat sinyalnya nggak stabil. Jadi seringkali bergabung dalam room Zoom, dalam room Meet, seperti itu seringkali terlempar. Ini berdoa semoga ya Allah yang kuatkan sinyalnya, semoga sampai akhir bertahan untuk membersamai akhwati fillah yang ada di sini. Oke, alhamdulillah nih senang banget dan alhamdulillah bersyukur sekali masih Allah kelilingi dengan orang-orang baik. Ya, akhwati fillah, para pemilik rahim peradaban nih, yang insya Allah nanti dari rahim akhwati fillah akan lahir para ulama, para pemimpin bangsa, para pejuang kebaikan, yang insya Allah nanti tidak akan gentar nih melawan kemungkaran yang ada di muka bumi. Insya Allah. Pengen dengar dulu semangatnya nih akhwati fillah, takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ulang lagi ya, sekali biasa rame nih kalau seandainya di musola fisik ya. Bismillah. Akhwati fillah, takbir. Allahu Akbar. Oke, semoga bisa menyemangati akhwati fillah nih semuanya. Insyaallah luar biasa, sudah cukup ramai nih 33 orang yang Allah gerakkan hatinya untuk berhimpun di dalam forum ini, berhimpun dalam taman syurga ini. Semoga nanti sedikit banyak adalah yang akhwati fillah bawa. Nah, jadi hakikatnya Rasulullah berpesan pada kita, balighu anni walau ayah, sampaikan walaupun satu ayat. Jadi kita tidak diminta dan tidak dituntut untuk jadi para ustazah dulu yang harus menyandang gelar LC, MA, PhD seperti itu. Kita tidak diharuskan untuk harus berilmu sampai harus bergelar dulu baru bisa menyampaikan sesuatu. Sejatinya ketika kita mendapatkan sebuah kebaikan yang kita fahami, keilmuan baru yang kita dapati dan kita fahami, maka hakikatnya kita punya kewajiban untuk menyampaikan ilmu itu. Nah, semoga nanti ilmunya yang akhwati fillah dapatkan juga akhwati fillah bisa sebarkan. Jadi Anda pengen ngasih challenge dulu nih di awal sebelum Anda mulai untuk membedah bukunya. Anda pengen nanti akhwati fillah setelah mendengarkan pemaparan dari Ana, dengan keterbatasan ilmu yang Anda miliki,
Nanti silahkan kutipan-kutipannya, quotes-nya, ataupun kata-kata yang kiranya teringat oleh akhwati fillah, silakan nanti dibuatkan dalam story IG-nya masing-masing. Tolong di tag Instagram Vesi Visip, kemudian Anissa, dan boleh Instagram aneh, Zakia Daraja 13. Nanti akan aneh tuliskan di kolom chat. Boleh ya Kaput ya, di tag Instagram Anissa-nya ya. Boleh banget dong, Kak. Insya Allah. Oke, silakan nanti yang ingin berpartisipasi, karena hakikatnya ilmu itu harus terus disampaikan agar bermanfaat. Kiranya ada sedikit saja yang akhwati fillah dapatkan nih nanti dari forum ini. Mohon banget nih partisipasinya, kita sama-sama menyebarkan kebaikan. Kita lihat hari ini di mana keburukan, kezaliman, kemudian kemungkaran bicara lebih kencang hari ini. Maka yuk kita baik berisik juga. Kita coba mewarnai platform yang ada hari ini untuk juga menyampaikan nilai-nilai dan syiar-syiar Islam. Untuk mewarnai juga dan untuk menjadi counter seperti itu. Oke, semangat ya akhwati fillah ya. Semoga tetap istiqomah sampai akhir. Istiqomah itu sulit, yang gampang istirahat memang. Oke, sebelumnya Ane sampaikan dulu kondisi Ane nih. Sebenarnya Ane hari ini berada di kampung halaman. Biasanya buku Ibunda Para Ulama ini selalu menemani perjalanan Ane. Tapi qadarullahnya yang Ane bawa pulang malah buku politik. Ya, buku politik. Jarang sore Ane agak membaca buku yang berat bacanya untuk di perjalanan. Biasanya selalu bawa buku Ibunda Para Ulama ini karena meskipun berkali-kali Ane bacanya, wallahi tidak bosan. Bahkan terus menjadi semangat dan giroh baru seperti itu. Padahal sengaja Ane baca ulang untuk mempersiapkan untuk memberi taujih seperti itu. Dan memang cukup apa ya? Cukup dapat gitu feel-nya di Ane ketika membaca buku ini. Ternyata memang para ulama itu tidak lahir dari ibu-ibu yang sembarangan. Tidak hanya lingkungannya yang membentuknya, tapi ternyata memang yang Rasulullah katakan benar ketika dikatakan ibu itu adalah madrasah pertama untuk anak-anaknya. Dan juga beberapa para ahli mengatakan bahwasanya ketika kita menyiapkan seorang perempuan, maka sejatinya kita tengah menyiapkan sebuah peradaban. Ini benar adanya. Kita lihat hari ini ulamanya sudah sudah tidak ada lagi di antara kita, tapi ilmunya tetap masyhur di antara kita. Dan sejarah mencatat bagaimana dulu keilmuannya luar biasa, bagaimana dulu persoalan umat terjawab, ya bagaimana dulu kesalehannya itu terkenang bahkan sampai hingga kita udah memasuki detik-detik akhir zaman. Dan harapannya nanti untuk kita yang tersisa ini, para akhwati fillah, ya meskipun hari ini rasanya tidak banyak lagi yang peduli seperti itu dengan nasib peradaban ini, insya Allah segelintir yang ada di sini adalah orang-orang pilihan yang Allah gerakkan hatinya untuk menyelamatkan umat ini. Insya Allah ya akhwati fillah ya. Karena Allah nggak sembarangan ketika Allah menghadirkan akhwati fillah dalam sebuah forum yang ini membahas tentang ibunda para ulama ya. Meskipun pematerinya bukan orang yang expert di bidangnya. Bukan orang yang memang udah jadi umahat. Ini kan harusnya seorang umahat yang menjelaskan. Orang yang sudah memiliki keluarga, orang yang sudah memiliki anak, dan dia sudah memiliki cara parentingnya sendiri. Nah, khawatir fillah mungkin ini salah orang nih kayaknya mengundang pemateri hari ini. Tapi insya Allah sedikit yang Ane pahami, jadi kita bedah buku aja dulu, atau mungkin ini memang caranya Allah nih, agar menjadi sebuah doa yang insya Allah nanti akan diijabah. Kita aminkan bersama ya, khawatir fillah ya. Ya, tentang buku Ibunda Para Ulama. Anda sudah sampaikan pada panitia mungkin yang kemarin mengundang Ane. Ane mohon maaf sekali karena ketika diminta membahas buku ini, di saat itu pula Ane tidak membawa buku ini. Dan seharusnya memang ketika membedah, Ane buka bukunya, Ane buka partnya, Ane gambarkan bagaimana isinya. Dan insya Allah ini tadi Ane bantu dengan searching di Google. Ada juga ternyata yang udah ngasih review bukunya. Terus juga ada yang mengulang-ulang ceritanya, dan Ane baca ulang lagi. Insya Allah nanti akan Ane paparkan di sini. Jadi mungkin akhwati fillah yang ada di sini juga udah hatam berkali-kali buku ini. Dan mungkin kalau misalnya Anda keliru nanti pada sesi question and answer nanti boleh dilengkapi. Boleh nanti disampaikan, Kak ada part soal ini nih di dalamnya. Keren banget terlewat tadi Kakak jelasinnya. Boleh banget ya akhwat fillah ya. Karena jangan sampai terlewat gitu. Jangan sampai hal-hal yang konkret banget yang seharusnya Anda sampaikan tidak tersampaikan di forum ini. Lantas akhwat fillah tidak mau membantu Anda nih. Yang sudah baca berarti punya satu beban juga dalam forum ini untuk menyampaikan yang telah dibacanya. Jadi tolong bantu Ane ya. Oke, Ane matikan dulu satu device. Nanti berisik. Oke, biasa Ane diundang masih dalam forum-forum siasi, membahas soal strategi, membahas soal pergerakan perempuan. Hari ini Ane agak soft sedikit nih, agak kalem dibawa sama Bu Kaput nih masuk ke dalam forum ini.
bahasannya Ibunda para ulama, Masya Allah. Oke, semoga akhwat fillah bersiap-siap untuk hal ini. Nah, sejatinya kalau seandainya persiapan itu baru dimulai pada saat akhwat fillah menikah seperti itu, ini sangat terlambat sekali. Sangat terlambat sekali. Kapan kita mulai eksekusi untuk perbaikan peradaban? Ya saat ini. Saat belum ada khitbah yang sampai, belum ada tawaran ta'aruf yang sampai, belum ada proposal yang disodorkan. Di saat ini adalah detik-detik krusial di mana kita punya andil untuk memanfaatkan waktu yang ada untuk mempersiapkan planning kita memperbaiki peradaban. Jadi nanti ketika akhwati fillah, insya Allah akan disandingkan dengan hamba-hamba Allah yang taat, yang insya Allah akan bertemu juga di jalan dakwah, yang insya Allah nanti tinggal eksekusi saja. Yuk segera kita eksekusikan peradaban. Tapi di saat ini adalah detik-detik di mana kita diminta untuk mengatur strategi, untuk mempersiapkan peradaban-peradaban yang gemilang nantinya, untuk terus mengisi kepala kita dengan fikroh-fikroh yang benar. Karena banyak hari ini, sama seperti akhwati fillah, menunjukkan representasi dari Islam, berpakaian yang syar'i seperti itu, jilbabnya dalam, bahkan bercadar, tapi sayang isi kepalanya jauh dari nilai-nilai Islam. Atau seakan-akan bernada Islam, tapi ternyata diselewengkan dari yang hak seperti itu. Kita lihat hari ini bagaimana kecacatan berpikir terjadi, bagaimana keilmuan-keilmuan yang seharusnya benar dan berangkat dari Al-Quran, ya kemudian diselewengkan, kemudian tidak lagi sebagaimana mestinya. Hari ini bahkan ada sebuah misi untuk memperbanyak ulama-ulama perempuan, tapi nyatanya bukan untuk membenarkan nilai-nilai Islam tadi, bukan untuk membagikan girohnya para ibunda, para ulama, bukan untuk menyiapkan para solihah seperti itu, tapi untuk mewarnai bagaimana dunia ini bisa dilihat dari sudut pandang perempuan. Bagaimana perempuan itu tidak lagi ditindas, ya bagaimana perempuan bisa setara dengan laki-laki, atau yang sering akhwati fillah dengar adalah gender equality seperti itu. Atau menuntut hak-hak perempuan yang katanya perempuan itu selalu terdiskriminasi dengan patriarki. Dan hal-hal yang sebenarnya ini yang pada akhirnya membuat ibu-ibu yang seharusnya berada di tempat-tempat medan-medan jihadnya terdorong untuk keluar dari rumahnya dan meninggalkan anak-anaknya. Dan semoga nanti ada sebuah kesadaran setelah akhwati fillah nanti keluar dari room ini, ada sebuah kesadaran bahwasanya yang dikatakan sebaik-baik tempat untuk perempuan masih di rumahnya itu masih tetap akurat sampai hari ini. Berarti akhwati fillah itu didorong untuk kembali pada base-base domestik, tidak. Atau ngapain kita udah sekolah tinggi-tinggi, sudah cerdas, sudah banyak prestasi, lantas kita tidak berkarir dan rumah saja. Sebenarnya pemahamannya tidak seperti itu. Karena untuk mempersiapkan para ulama, para pemimpin bangsa, para orang-orang hebat di masa depan, itu tidak sederhana dan tidak mudah. Itu butuh kefokusan yang luar biasa. Setiap detailnya, setiap harinya, setiap menit dan detiknya harus ada pengajaran dari seorang ibu-ibu yang hebat. Dan ini tentunya tidak bisa dilakukan oleh perempuan yang sembarangan. Itu kenapa perempuan di dalam agama ini tidak diberikan anjuran seperti itu, tidak diberikan pilihan, tapi diberikan sebuah keharusan dan tuntutan untuk menjadi perempuan-perempuan yang cerdas. Karena perempuan-perempuan yang dungu itu hanya akan menghasilkan anak-anak yang bodoh dan hanya akan menghasilkan para pecundang yang nantinya akan semakin membuat agama ini terpuruk. Dan ini kenapa kita diminta menjadi perempuan-perempuan yang cerdas. Ya, bismillah, mungkin Anda yang masuk nih dari pembahasan buku Ibunda para ulama. Kalau seandainya akhwati fillah pernah membacanya, di awal kita disodorkan dulu nih kisah di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Nanti kalau seandainya ada yang keliru dari Ana, boleh banget langsung diinterupsi saja boleh, atau disampaikan via chat boleh banget ya. Kita disodorkan dari kisahnya Khalifah Umar bin Khattab, yang saat itu ada anak dan ayah yang menghadap Amirul Mukminin saat itu, dan mengatakan, ya seorang ayah tadi mengadukan bahwasanya anaknya ini adalah anak yang durhaka kepada orang tuanya, anak yang melawan seperti itu. Kalau misalnya di bahasa Minangnya mada seperti itu. Orang tuanya protes, kenapa anaknya mada banget nih Khalifah seperti itu. Dan akhirnya ya memang para Amirul Mukminin itu dulu wise sekali dan bijak sekali, dan ditanyakan bukan ke orang tuanya dulu dan langsung disalahkan anaknya, tapi ditanya baik-baik dulu pada anaknya. Ya Bunaya, wahai anakku seperti itu. Kenapa nih bapakmu sampai bilang kamu mada seperti itu? Terus ditanya lagi untuk anaknya cukup cerdas menjawab pertanyaan Amirul Mukminin. Ditanya lagi, wahai Amirul Mukminin, coba jelaskan dulu kepadaku apa yang seharusnya didapatkan seorang anak.
Dan dijelaskan oleh Amirul Mukminin. Yang pertama adalah carikan dia ibu yang saleh. Ibu yang nanti akan mengajarkan pada dia akhlak, yang akan mengajarkan pada dia tauhid, yang akan menghidupkan nilai-nilai Islam pada dirinya. Nah, kemudian apalagi wahai khalifah? Dan disampaikan yang kedua adalah berikan dia nama yang baik. Dan yang ketiga adalah berikan dia pendidikan yang baik. Dan ajarkan kepada dia Al-Quran. Seperti itu. Nah, jadi ketika disampaikan oleh khalifah seperti itu, dijawab oleh sang anak ini, ketiga hal tadi wahai khalifah tidak ada pada diriku, tidak aku dapatkan dari ayahku. Aku diberikan ayahku menikahi seorang budak, ya, budak yang dungu seperti itu, dan kemudian dia memberi namaku nama yang buruk, dan bahkan aku tidak diajari Al-Quran olehnya. Dan ya akhirnya Amirul Mukminin malah marah ke ayahnya dan mengusir ayahnya untuk pulang. Ya, karena memang yang salah adalah ayahnya seperti itu. Karena dia tidak memberikan hak anaknya dan kemudian dia menuntut anaknya. Dan semoga nih hal-hal yang seperti ini kita perhatikan. Yang tadi di awal disebutkan bahwa yang pertama adalah carikan ibu terbaik untuk anakmu. Artinya kita harus bersiap-siap, akhwati fillah. Nanti hamba-hamba Allah yang taat, yang sakofahnya, yang fikrahnya terisi, yang memang punya tujuan untuk membangkitkan agama ini, yang bertujuan untuk menjadi para jundullah, yang berniat nanti memiliki keluarga-keluarga yang itu akan ghostul jannah, dia tidak akan mencari perempuan sembarangan. Dan semoga akhwat fillah adalah perempuan-perempuan terpilih. Ya tadi, untuk menitipkan anaknya agar menjadi para ulama di masa depan, para pemimpin bangsa di masa depan. Nah, jadi ya kembali kita luruskan niat terlebih dahulu, bukan berarti kita memperbaiki diri untuk mendapatkan suami yang baik seperti itu, untuk mendapatkan pasangan yang baik. Karena sejatinya segala sesuatu yang tidak kita niatkan karena Allah, tidak kita niatkan untuk sesuatu yang lebih besar lagi, janji Allah, yakni ya jannahnya seperti itu, keridhoannya yang paling besar, ya sejatinya semuanya itu terputus atau sia-sia nantinya. Jangan sampai nanti yang kita minta hanya sebatas untuk di dunia saja. Karena apa-apa yang ada di dunia ini fana, maka mintalah sesuatu yang lebih hakiki. Keridhaan Allah, semoga Allah ridho seperti itu. Jangan sampai perbaikan kita hari ini, hijrah kita hari ini, kemudian berusahanya kita untuk memperbaiki keilmuan kita hari ini, malah kita sandingkan dan kita niatkan semoga dapat suami yang soleh seperti itu. Boleh kita meniatkan seperti itu, tapi itu tidak menjadi tujuan utama. Itu adalah bonus nih untuk apa-apa yang telah kita ikhtiarkan. Insya Allah tidak akan pernah zalim untuk hamba-hambanya yang meniatkan hati ikhlas untuk bertobat kepada Allah, untuk berlari dan tertatih menuju Allah dan mengharapkan pengampunan dan ridha Allah, dan insya Allah nih akan Allah berikan juga hamba-hamba Allah yang nanti akan menemani langkah kita dan menguati langkah kita, dan insya Allah akan terus membersamai kita dalam ketaatan sampai akhir hayat kita. Amin insya Allah. Nah, di dalam sana juga sedikit yang Anda simpul-simpulkan tadi di device aneh ini. Yang pertama ada cerita tentang Al-Khansa, Tumadar binti Amir bin Al-Haris, ibunya para mujahid. Nah, jadi di sana diceritakan bagaimana ya Al-Khansa seorang ibu yang menunggu anak-anaknya ini kapan anak-anaknya syahid seperti itu. Kalau hari ini kita melihat, dan sebenarnya Al-Khansa ini pernah terjadi lagi dan terulang lagi di bumi Syam di abad ke-21 ini. Jadi Al-Khansa di masa modern ini benar-benar ada dan masih ada ternyata. Satu rumah dibom. Jadi ceritanya itu yang pernah Aneh dengar dan sampai ke Aneh, suaminya itu seorang mujahid, tentara yang berjaga di perbatasan Gaza seperti itu, dan memang lama sekali kalau pulang kembali ke rumah, dan dia pulang ke rumah saat itu makan malam bersama anak-anaknya sangat banyak sekali, dan malam itu ayahnya bercerita bagaimana sulitnya berjuang untuk menyelamatkan tanah Syam, seperti bagaimana Zionis itu tidak pernah lelah memukul mundur kaum muslimin, bagaimana musuh-musuh Allah itu tidak pernah kehabisan cara untuk memerangi kaum muslimin, dan akhirnya sampai keesokan paginya suaminya harus berangkat lagi ke medan jihad, dan qadarullah nih ketika dia menyimpan segala perbekalan untuk suaminya, ketika keluar dari rumahnya qadarullah bom Zionis itu jatuh di rumahnya dan seluruh anaknya meninggal dunia karena kerasnya tadi hantaman dari bom tadi. Ibu tadi pingsan dan dibawa ke rumah sakit, dan inilah luar biasanya keimanan penduduk Syam. Dikatakan oleh dokter, wahai ibu seperti itu, sejatinya anak-anakmu sudah berada di tempat yang jauh lebih baik,
sudah menjadi para syuhadanya Allah. Dan ibu tadi, kalau kita ya jadi perempuan pasti kita menangis meronta-ronta seperti itu, banyak anak terus dalam satu waktu 1 detik rumah kita dibom dan semuanya meninggal, nggak ada lagi yang hidup seperti itu. Itu gimana kalutnya kita, gimana hancurnya kita. Mungkin kita bakal hampir stres, kehilangan arah seperti itu. Ya bagaimana nurani seorang ibu seperti itu. Dan luar biasanya memang keimanan penduduk Syam. Ya pertama akan terus keluar dari lisan mereka, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya mereka telah berada di tempat-tempat terbaik menghadap Robnya. Dan apa yang dikatakan ibu yang tadi dia dalam keadaan kalutnya menangis mungkin seperti itu. Tapi tidak sampai mengeluh dan tidak sampai meronta-ronta. Nggak sampai meraung-raung seperti itu. Kalau misalnya kita dapati biasa ibu-ibu, apalagi di Indonesia kan, anaknya kecelakaan dikit, habis orang yang nabraknya dimaki-maki seperti itu. Terus ibunya sampai kadang anaknya yang terluka, ibunya yang meraung-raung seperti itu. Sampai nggak ada lagi dalam hatinya itu zikrullah atau istighfar seperti itu. Mungkin bisa jadi anaknya kecelakaan karena ia lalai, karena dosa-dosanya, dan mungkin itu teguran dari Allah. Nggak sampai berpikir ke sana. Dan hebatnya, ibu yang masih terbaring di rumah sakit tadi, ya ibunya para anak-anak Syam seperti itu, dia malah mengatakan, wallahi, akan kulahirkan lebih banyak syuhada lagi. Luar biasa, nggak akhwat fillah. Dengarnya ceritanya, Anda sampai menangis mendengar cerita itu. Wallahi, akan saya lahirkan lebih banyak syuhada lagi. Kalau kita hari ini mungkin ini alasan kenapa Allah melahirkan kita di bumi Indonesia. Mungkin kita belum sanggup untuk berada di bumi Syam, untuk punya keimanan yang kuat seperti mereka. Tetap masih ya Palestina dan para penduduk Syam, para mujahidah, para adik, kakak, dan ayah ibu kita di sana, jangan pernah hilang dari doa-doa kita. Insya Allah akan ada kemenangan, dan janji Allah ketika Allah katakan sesungguhnya kemenangan itu qarib, sesungguhnya kemenangan itu dekat, maka jangan pernah berhenti, paling tidak ketika kita tidak bisa merangkul mereka, tidak bisa mengusap air mata mereka, setidaknya doa-doa kita masih terus kita langitkan. Agar ya ketika ada misil yang ingin jatuh tidak jadi meledak, agar ketika ada senapan yang ditembakkan ke arah kepala mereka tidak jadi meledak, seperti itu. Karena banyak sekali keajaiban yang terjadi di bumi Syam. Dan ini mungkin salah satu yang menyebabkannya adalah doa-doa yang kita langitkan. Oke, selanjutnya ada ibu dari Sufyan As-Sauri nih. Insya Allah juga nih. Jadi Sufyan As-Sauri ini sampai dijuluki Amirul Mukminin fil Hadis. Insya Allah. Bisa kita lihat kan singanya Allah seperti itu. Atau pemimpin-pemimpin di medan peperangan. Singanya Allah, singa gurun pasir. Biasa seperti itu kalau istilah-istilah para mujahid. Ini diistilahkan, beliau ini diberi nama dan julukan Amirul Mukminin fil Hadis. Insya Allah, pemimpin umat Islam dalam hadis. Luar biasa sekali. Jadi sempat beliau ini agak kalut, pernah sedikit gamang seperti itu kalau kita hari ini. Mungkin kita kebingungan antara kita menuntut ilmu atau mencari penghasilan untuk menghidupi diri kita dan keluarga kita. Nah, jadi Sufyan As-Sauri ini sempat gamang, dia bingung, dia tidak punya penghasilan, tapi dia ingin sekali menuntut ilmu. Dia tidak punya uang, tapi dia ingin sekali menuntut ilmu. Dan akhirnya keinginan gigih dan ya kesungguh-sungguhannya tadi didengar oleh ibunya. Dan akhirnya ya mungkin ini salah satu pertolongan dari Allah. Dan akhirnya ibunya mengatakan nih dia berpasrah kepada Allah, dia berdoa kepada Allah, wahai Rabb yang memang memegang rizkiku seperti itu, yang hidup matiku ada di tanganmu, ya dia niatkan, dia ingin dekat dengan Allah karena bertambah keilmuannya seperti itu. Tapi dia bingung seperti itu, dia tidak punya modal untuk menuntut ilmu. Dan akhirnya pertolongan itu Allah datangkan dari ibunya. Ibunya berkata, wahai Sufyan anakku, belajarlah. Aku yang akan menanggungmu dengan usaha memintal kain seperti itu. Ya, usaha memintalku. Ya Allah, ini luar biasa sekali. Sanggup nggak kita menjadi ibunda-ibunda para ulama yang seperti ini? Yang lisannya memang jauh sekali dari keluh kesah. Bahkan tidak seberapa usahanya. Kalau kita dapatin hari ini malah ibu-ibu itu mensupport anaknya untuk ya udahlah, udah tamat SMA, biaya kuliah mahal, ya udahlah kamu kerja aja lah nak, seperti itu. Ini kalau kita bandingkan dengan para salafus saleh terdahulu beda. Ibu-ibunya malah nggak apa-apa lah seperti itu, jadi buruh, bekerja keras, asal anaknya bisa menjadi ulama. Dan ya, akhirnya ibunya menyemangati, menasehati, dan mewasiati nih agar Sufyan tadi tetap semangat untuk menimba ilmu. Jadi antara ini sih aneh yang agak bergetar sih ketika membaca ulang kalimat ini, ketika ibunya si Sufyan As-Sauri tadi mengatakan, wahai anakku, jika engkau menulis 10 huruf, lihatlah
apakah kau jumpai dalam dirimu bertambah rasa takutmu kepada Allah, kelemah lembutanmu, dan ketenanganmu? Jika tidak kau dapati hal itu, maka ketahuilah ilmu yang kau dapatkan itu cacat dan berakibat buruk bagimu dan tidak bermanfaat bagimu. Ini luar biasa sekali nih. Ketika seorang ibu berpesan pada anaknya, harapannya ilmu yang dia dapatkan itu punya impact ke dirinya, merefleksikan suatu bentuk kebaikan. Karena ketika kita bertambah ilmu, maka bertambah iman, dan refleksi dari keimanan itu akan terpancar melalui akhlak. Jadi orang-orang yang berilmu dan beriman itu otomatis nanti akhlaknya akan bagus. Jadi ibunya tadi bilang, ya kurang lebih kalau akhlakmu nanti tidak bagus, maka ilmu yang kau pelajari itu cacat. Jadi pastikan nih benar-benar untuk ilmunya. Dan luar biasa kalau hari ini ibu-ibu ya berharap anaknya udah jadi PNS aja seperti itu, agar hidupnya terjamin, nanti anak-anaknya, istrinya terjamin, seperti itu. Sampai lupa kadang. Sampai ibu-ibu kita kadang sering lupa bahwa yang menjamin rezeki anaknya itu bukan dirinya, tapi Allah, seperti itu. Kadang kita lupa untuk ikhlas membiayai pendidikan anak-anak kita semata-mata ya agar dia menjadi orang yang berilmu, agar keimanannya semakin kuat, agar rasa takutnya kepada Allah semakin kuat. Ini yang kadang mungkin missing ya dari ibu-ibu kita hari ini, dan harapannya semoga akhwatifillah nanti akhwatifillah bisa menjadi ibu-ibu yang mencontoh ibu-ibu para ulama ini, di mana dia ikhlas membiayai pendidikan anaknya. Allah mungkin pendidikan dia mungkin akhwatifillah nanti cuma sampai S1, maka dorong anak-anak akhwatifillah untuk bisa belajar kemanapun yang dia mau, sampai jauh meninggalkan akhwatifillah seperti itu, asalkan dia pulang menjadi para seorang alim seperti itu. Bahkan mungkin akhwatifillah nanti bisa terus menjadi orang yang bakal support mereka bahwasanya penting untuk berpendidikan. Dan ya memang sulit ya ketika kita menyanding, dan nggak akan pernah bisa rasanya kita menyaingi para ibunda para ulama ini. Paling tidak sedikit-sedikit lah kita bisa mirip-mirip seperti itu, imitasi dari mereka, bagaimana perjuangan mereka, kesabaran mereka, serta yang paling luar biasa dari yang Anda baca di buku ini, tidak pernah Anda dapati ada ibu dari ulama-ulama ini yang lisannya itu mahir berkeluh kesah. Dan ini mungkin yang jadi PR untuk kita, karena memang tabiat perempuan itu suka banget berkeluh kesah. Dikit-dikit tetangga beli tas baru, bang itu tadi si ini beli tas baru seperti itu. Ya anaknya bagus-bagus barangnya. Kadang perempuan-perempuan hari ini apalagi didorong oleh Shopee kan ya, kita jadi orang-orang yang memang konsumtif kita berlebihan kadang. Kalau kita lihat bagaimana kezuhudan para muslimah terdahulu, rasanya sulit hari ini kita ingin mengikutinya. Mereka punya baju 1-2 itu tidak masalah, asalkan keilmuan mereka itu tetap bertambah, asalkan mereka terus bisa menghadiri majelis ilmu, dan asalkan bersih pakaian mereka pakai. Kalau kita hari ini katalog baju-baju baru beredar di mana-mana, baju-baju murah ada di mana-mana, sampai kita lupa untuk mendahulukan sedekah daripada kita lebih mendahulukan memperbaharui baju-baju kita di lemari yang padahal itu masih bagus daripada mengeluarkan sedekah kita dan menambah koleksi buku-buku kita seperti itu. Oke, lanjut lagi. Kemudian ada Imam Malik bin Anas. Jadi di sini diriwayatkan oleh Abi Uwais, aku mendengar pamanku Malik bin Anas bercerita, dulu sewaktu aku kecil, ibuku memakaikanku pakaian dan mengenakan imamah untukku. Imamah itu sorban yang di kepala ya, akhwatifillah. Kemudian dia mengantarkanku kepada Rabi'ah bin Abi Abdirrahman. Ibuku mengatakan, wahai anakku, datanglah ke majelis Rabi'ah. Pelajari akhlak dan adabnya sebelum engkau mempelajari hadis dan fikih darinya. Nah, ini luar biasa, akhwatifillah. Ini yang sekarang ini sangat missing sekali. Ini makanya hari ini kita harus revolusi akhlak banget. Hari ini banyak anak-anak yang akhlakless banget. Karena kita missing, kita berilmu dulu, tapi tidak beradab. Dan akhirnya banyak sekali laporan hari ini ada murid yang membunuh gurunya, murid yang menampar gurunya, atau ngeprank gurunya, dan sebagainya. Bahkan foto gurunya diedit sembrono, akhirnya dipost di media sosial. Ya, ini adalah akibat didikan-didikan yang salah. Jauh banget kan ya, kalau misalnya kita berbanding dengan para salafus saleh terdahulu, bahkan mereka itu bisa bertahun-tahun hanya mempelajari adab saja. Bagaimana adab memuliakan guru, adab memuliakan orang tua, seperti itu. Adab ketika kita mendapati ilmu. Ya, mereka lebih dahulu mempelajari adab itu sampai clear, sampai hafal luar kepala. Baru mereka mempelajari inti dari ilmu itu sendiri. Dan akhirnya ilmu yang mereka dapatkan itu berkah. Kalau dulu aneh masih kecil-kecil, mungkin karena di kampung pendidikan agamanya masih cukup kuat, saat itu aneh masih madrasah ibtidaiyah,
Aneh dulu tuh takut banget duduk di atas kursi karena petuah dari ustadznya sehari itu kita nggak boleh duduk di atas kursi, nanti ilmunya keserap katanya di dalam meja itu. Kan ini sebenarnya kayak mana logikanya seperti itu. Kok bisa diserap ilmunya, tapi sebenarnya yang disampaikan oleh ustadz itu hanya sebuah adab seperti itu. Ya memang tidak sopan seorang penuntut ilmu itu duduk di atas meja yang dia letaki kitabnya seperti itu. Dan juga dulu disampaikan tidak boleh mendahului guru dalam berjalan. Nah, ini tuh dahulu sekali. Kalau hari ini gurunya jalan malah muridnya pepet, bahkan diserempet, bahkan ya sampai kadang sampai masuk berita ternyata yang nabrak gurunya itu muridnya sendiri. Ini luar biasa, kita hari ini memang krisis akhlak sekali. Dan harapannya nanti kita juga bisa menyampaikan pada anak-anak kita bagaimana pentingnya dia tidak mengeluarkan suara yang tinggi ketika berhadapan pada gurunya. Bagaimana ia bisa menyimak gurunya dengan baik. Bagaimana ketika gurunya bicara dia tidak bicara. Ya bagaimana ketika gurunya berjalan di depannya maka dia berjalan di belakangnya. Adab-adab yang seperti ini rasanya tidak diajarkan lagi kan ya di dalam ruang-ruang dan bangku-bangku sekolah. Maka ini PR akhwati fillah untuk kembali menanamkan nilai-nilai dan adab-adab tadi sebelum menuntut ilmu. Pesankan pada anak-anak kita di rumah nanti bahwasanya yang terpenting itu bukan nilai rapormu A semua, tapi yang terpenting adalah akhlakmu baik. Kamu mampu berlaku baik dengan orang-orang di sekelilingmu. Kamu mampu untuk menghormati guru-gurumu seperti itu. Karena ketika rasa cinta guru kepada muridnya sudah sampai, ilmu itu dengan otomatis saja tertransfer tanpa kita harus duduk di ruang kelas berlama-lama. Dan sebenarnya orang-orang nggak percaya lagi dengan hal ini. Tapi luar biasa sebenarnya keridhaan seorang guru itu akan langsung mentransfer ilmunya tanpa harus dia mengajar di depan muridnya itu. Dan ini yang menyebabkan dan rahasia para ulama terdahulu ilmunya sampai melekat. Walaupun usia mereka sudah tidak muda lagi. Walaupun mereka sudah tergopoh-gopoh berjalan. Tapi ketika ditanyakan atas sebuah permasalahan umat, mereka mampu menyelesaikannya dengan dalil, kemudian dengan bersandar pada Al-Quran dan hadis, dan mereka mampu menyelesaikan semua problematika umat saat itu. Dan ini yang mungkin hilang dari para ulama-ulama kita hari ini, para ustadz dan para dai kita hari ini. Oke, kita masuk nih pada ulama yang paling masyhur, yang bahkan mazhabnya ini luar biasa, banyak yang menisbatkan mazhab kepada beliau. Jadi Imam Asy-Syafi'i, insyaallah. Luar biasa sekali nih seorang Imam Asy-Syafi'i ini. Ketika pernah dengar nggak sih akhwati fillah, Imam Syafi'i itu ketika dia baca kitab, ketika kanan itu harus di kiri, kanan atau kiri, pokoknya salah satu bagiannya itu harus ditutup dulu. Kalau nggak ditutup dia hafal semuanya. Luar biasa nggak sih kecerdasan otak manusia? Hanya kadang aneh kalau seandainya lagi bingung, banyak hal yang harus dihafal, banyak teori yang harus dihafal. Kadang aneh berharap langsung kan, ya Allah, karunialah kepada otak Imam Syafi'i gitu. Kadang doanya aja ketinggian, tapi realisasinya nihil. Tapi ini luar biasa sekali Imam Syafi'i ini. Bagaimana kecerdasan otaknya. Dan kalau dibilang Albert Einstein itu adalah makhluk paling cerdas di muka bumi, ini keliru. Masih cerdasan Imam Syafi'i. Umur 7 tahun ini beliau sudah hafal hadis, sudah hafal Al-Quran. Beserta artinya seperti itu. Sudah faqih dalam ilmu agama. Bahkan usianya masih muda. Bahkan sudah jadi seorang imam ya. Seperti itu. Apa sih namanya, ini lupa. Sudah ya cukup menjadi seorang pemimpin besar seperti itu di daerah Mekah sendiri. Jadi beliau ini diminta untuk ibunya hijrah dari kampungnya untuk berangkat ke Mekah agar nasabnya terjaga dan agar memang beliau bertemu dengan guru-guru terbaik. Nah ini luar biasa nih. Ibu-ibu ulama ini rela seperti itu. Anak satu-satunya meninggalkannya pergi dari kampung halaman untuk menuntut ilmu. Kalau kita lihat dan bersandar pada ibu-ibu hari ini, rasanya ya banyak ibu-ibu yang takut seperti itu. Nanti anaknya ketika di pondok dia sendirian di rumah, apalagi anak semata wayang. Akhirnya disayang-sayangi sebegitunya. Akhirnya besarnya tidak bisa apa-apa. Luar biasa sekali kalau misalnya melihat ibunda para ulama ini. Mereka rela anaknya pergi meninggalkannya, bahkan dia mengantar berkilo-kilo mil seperti itu untuk mengantarkan anaknya pada guru-guru terbaik. Bahkan tidak tahu anaknya kapan akan pulang. Ya Allah, ini perempuan itu bukan makhluk yang bisa ditinggal ya ketika dia sudah sayang sama seseorang. Duh, bucin ya. Tapi ya perempuan itu bukan makhluk yang bisa ditinggal ketika dia sudah begitu sayang. Dan ketika dia sudah sayang dan dia mampu mengikhlaskan dan melepaskan, ini adalah jihad terbesarnya. Lagi ibu-ibu yang membiarkan anaknya berada di pondok untuk bertahun-tahun menimba ilmu, ini luar biasa sekali bagaimana ia mampu menahan kerinduannya. Pasti seringkali dia menangis, rindu kepada anaknya. Tapi rasa sayangnya kepada anaknya untuk menjadi pribadi yang lebih baik ini jauh lebih besar daripada keinginannya untuk terus membersamai tumbuh kembang anaknya.
Jadi ibunya Imam Syafi'i ini sempat dikabarkan mencari tulang belulang seperti itu untuk jadi alat tulis bagi Syafi'i. Luar biasa. Hari ini ada nggak sih ibu-ibu yang mau melakukan hal sedemikian rupa untuk berjuang demi anaknya ini bisa menempuh pendidikan yang terbaik. Kalaupun ada, kadang orang-orang tua hari ini juga salah niat. Ya udah biar kalau misalnya dia dapat pendidikan yang baik, nanti kerjanya bagus, nanti gajinya besar. Biasa salah niat yang seringnya. Walaupun ada orang tua yang fulfill anaknya untuk berpendidikan tinggi. Itu luar biasa banget ketika berkaca pada ibundanya Imam Syafi'i sampai mencari tulang belulang agar anaknya ini bisa menulis, mencatat hadis-hadis dan menyimpan apa yang dituturkan oleh para guru-gurunya seperti itu. Nah, Imam Syafi'i ini juga seorang yatim, jadi banyak banget diceritain dalam buku ini tuh sebenarnya banyak janda-janda seperti itu, banyak yang ayahnya itu mati di medan jihad dan akhirnya ibunya ini harus berjuang sendirian membesarkan anak-anaknya. Luar biasa sekali nih ketika dikatakan Imam Syafi'i ini adalah seorang anak yatim. Ibuku lah yang mengasuhku, namun dia tidak memiliki biaya untuk pendidikanku. Dan aku menghafal Quran saat aku berumur 7 tahun. Aku menghafal kitab Al-Mutawatta. Al-Mutawatta itu kitab hadis saat berusia 10 tahun. Dan sudah menyempurnakan hafalan Al-Quranku. Aku duduk di majelis para ulama, aku hafalkan hadis. Ya, satu permasalahan, kemudian dua permasalahan, kemudian keadaan kami di masyarakat yang berbeda, dan aku tidak memiliki uang untuk membeli kertas. Nah, aku pun menggunakan tulang belulang yang dikumpulkan oleh ibuku untuk menulis. Insya Allah luar biasa sekali nih. Ibu-ibunya ulama ini memiliki concern dan memiliki fokus yang luar biasa terhadap pendidikan anak-anaknya. Dan jangan bayangkan kehidupan mereka enak dahulu, makan saja sulit. Tapi menurut mereka keilmuan itu adalah hal yang jauh lebih berharga dari sepotong roti. Karena dengan ilmu itu akan menambah keimanan kita kepada Allah dan akan semakin menambah rasa takut kita kepada Allah. Kemudian ada Ibu Imam Ahmad bin Hambal. Nah, Imam Ahmad bin Hambal ini nama aslinya itu nama asli ibunya itu adalah Syafiyah binti Maimunah binti Abdul Malik. Ayahnya wafat di usia 30 tahun, ibunya menjanda lagi nih sama kayak ibu-ibu yang lain dan enggan untuk menikah lagi karena memang fokus untuk membesarkan Imam Ahmad bin Hambal. Dia fokus untuk memenuhi kehidupannya dan anaknya, dan buah usahanya ini adalah, ya kita tahu, Imam Hambal menjadi seorang ulama yang besar. Bahkan menjadi imam dari empat mazhab seperti itu. Salah satu imam dari 4 mazhab. Nah, kemudian ada ibunya dari Imam Al-Bukhari. Nah, mungkin Ana agak sempurna menjelaskan yang ada di dalam buku ini karena menurut Ana terbatas. Jadi Anda pernah dengar dalam satu kajian. Luar biasa sekali si Imam Al-Bukhari ini. Jadi ibunya ini sama menjanda juga. Tapi ya luar biasanya pasangan suami istri ini ketika dia dulu ayah dan ibunya belum mempunyai Bukhari, belum mempunyai Imam Al-Bukhari, beliau ini berjanji, sepasang kekasih ini berjanji, pokoknya bagaimana kita bisa membesarkan anak-anak kita dalam ketaatan kepada Allah. Kita akan berikan pendidikan yang terbaik seperti itu. Akhirnya memang suaminya bekerja begitu gigih untuk memenuhi kebutuhan rumah dan kebutuhan pendidikan dari anak-anaknya. Salah satunya adalah Imam Al-Bukhari. Jadi, qadarullahnya memang kita tidak pernah tahu maut itu kapan datangnya, bagaimana ajal itu menjemput kita, dan qadarullah suaminya mendahului istrinya. Dan istrinya pun harus menjanda. Dan istrinya tadi yang akhirnya teringat nih pesan dari suaminya, bahwasanya ia harus mengupayakan bagaimana anak-anaknya besar dalam ketaatan dan yang terpenting memperoleh pendidikan yang sebaik-baiknya. Dan perlu diketahui ya akhwati fillah, dulu Imam Al-Bukhari ini buta. Beliau buta. Ibunya yang mentalkin Al-Quran itu kepadanya. Ini aneh kalau baca ulang-ulang tuh bayanginnya ya Allah bisa sabar itu sampai 30 juz itu dilafalkan terus ke anaknya yang buta tadi sampai anaknya bisa menjadi penghafal Al-Quran. Ini luar biasa akhwati fillah. Ternyata keterbatasan itu bukan hal yang harus terus kita keluhkan. Kenapa nggak hafal Quran? Ya karena saya sibuk seperti itu. Kenapa nggak hafal Quran? Saya buta. Kenapa nggak hafal Quran? Karena saya tuli. Kenapa nggak hafal Quran? Saya cacat. Ternyata nggak cukup untuk jadi alasan. Buktinya ada nih ibu yang tahu anaknya buta tapi yakin bahwasanya Al-Quran itu akan dikumpulkan ke dalam dada si anak dan akan mampu menjadikan anak itu penghafal Al-Quran dengan sabar, dengan penuh cinta, dan terus diulang-ulang. Memang tantangan bagi para penghafal Quran ini adalah memeluk erat kejenuhannya, memeluk erat rasa bosannya. Dan luar biasa,
Al-Quran ini lebih mudah hilang daripada unta yang ditautkan pada kekang untanya seperti itu. Yang ditautkan pada sebatang pohon dan sudah diberi simpul yang paling terbaik seperti itu. Al-Quran ini jauh lebih mudah untuk hilang. Jadi memang kuncinya adalah tidak ada PR terbesar bagi para penghafal Al-Quran selain terus untuk melafalkan Al-Quran itu setiap harinya. Untuk terus murojaah. Dan ini luar biasa sekali nih ketika Anda dengar bahwasanya ternyata Imam Bukhari dulu itu buta. Jadi beliau itu menghafalkan Al-Quran itu pure dari ibunya mentalkinkan Al-Quran itu kepadanya. Terus diulang-ulang sampai menjadi seorang penghafal. Dan akhirnya ibunya juga yang mengantarkan beliau ke dalam majelis-majelis ilmu. Dan akhirnya ada pertanyaan dari syekhnya saat itu. Dan tidak ada seorang pun yang menjawab. Dan akhirnya si Imam Bukhari tadi mampu mengangkat tangannya dan menjawab pertanyaan yang luar biasa sulitnya dari syekhnya saat itu. Dan akhirnya syekhnya bercerita pada ibunya bahwasanya anaknya ini kayaknya bisa dibawa pergi ke kampung yang jauh seperti itu untuk mendapatkan pendidikan yang jauh lebih baik lagi. Tapi ibunya Imam Bukhari ini kan sadar anaknya buta dan akhirnya mengatakan, wahai syekh, anak saya buta. Sulit nanti dia ketika dia jauh dari saya seperti itu. Bahkan dia aja menghafal Al-Qur'annya karena saya talkinkan kepadanya. Bagaimana nanti ketika dia jauh dari saya? Akhirnya ya Syekh tadi ya gimana lah seperti itu, ibunya sudah bilang seperti itu. Dan Imam Bukhari ini berkali-kali mengatakan pada ibunya, wahai ibu, seperti itu aku sudah hafal semua hadis-hadisnya. Pokoknya terus membujuk kepada ibunya untuk mengizinkannya pergi menuntut ilmu. Dan akhirnya tidak ada ibu yang ingin mengecewakan anaknya tentunya. Dan ketika kekalutan itu melanda seorang ibu, maka ibu yang beriman tadi kembalikan lagi semua problematikanya kepada Allah. Karena ia sadar bahwasanya ia punya Rob yang tidak pernah ada kata mustahil untuk Robnya tadi. Bahkan seorang yang sudah renta saja bisa diberikan anak seperti itu. Lantas, apa yang menyebabkan sebuah kemustahilan seorang anak yang buta bisa kembali melihat? Ini luar biasa sih, keyakinan dari seorang ibu tadi. Dan akhirnya ibunya berdoa, dan di waktu yang bersamaan tadi ketika ibunya melangitkan doa, ada sebuah ayat Quran yang memang itu artinya memang luar biasa sekali. Allah membukakan, Anda lupa apa arti ayat Quran itu saat itu disampaikan oleh Ustadz dalam sebuah majelis yang Anda hadiri. Jadi saat itu bersamaan ibunya melangitkan doa, si Imam Al-Bukhari tadi lagi murojaah di ayat itu. Dan ibunya melangitkan doa dengan menggunakan ayat itu juga. Jadi ketika keduanya klik seperti itu, doa tadi bertemu di langit yang sama, Allahu Akbar, tiba-tiba di saat itu juga Imam Al-Bukhari ini bisa melihat. Dan akhirnya Imam Bukhari tadi menemui ibunya yang masih duduk, masih belum sampai ditutup doanya tadi. Dan akhirnya Imam Bukhari tadi mengatakan, wahai ibu, aku bisa melihat. Wahai ibu, aku bisa melihat. Wallahi aku bisa melihat. Aku tahu kau pakai baju warna apa, aku tahu sekarang rupamu bagaimana, aku tahu di sekeliling kita ada apa. Dan ibunya menangis, dikira Bukhari tadi gila. Karena beliau begitu ingin menuntut ilmu ke tempat yang jauh, ibunya belum bisa mengizinkan seperti itu. Akhirnya ibunya berasumsi saat itu dia berimajinasi. Sampai akhirnya, wahai ibu, sungguh aku bisa melihat seperti itu. Akhirnya ibunya coba tes lah seperti itu berapa penglihatan di luar dari rumahnya. Dan akhirnya ibunya menangis terseduh-seduh dan memeluk Imam Al-Bukhari tadi menyatakan, wallahi, kuasa Allah itu jauh lebih besar. Karena memang yang terbatas itu manusia, kuasanya Allah itu tidak pernah terbatas. Nah, akhirnya seorang Bukhari tadi jadi ulama besar. Nah, ini luar biasa sekali ya doa seorang ibu. Jadi jangan pernah remehkan nanti, wahai akhwati fillah, ketika nanti antuna menjadi para ibu, menjadi ya para ummahat, jangan pernah lupa bahwasanya antuna itu punya doa-doa yang mampu menembus pintu-pintu langit. Maka jangan pernah lewati setiap detik dari tumbuh kembang anak kita tanpa doa. Doakan terus untuk menjadi anak-anak yang saleh. Doakan terus untuk menjadi anak-anak yang taat. Doakan terus untuk menjadi para penghafal Al-Quran. Para mujahid-mujahidahnya Allah. Seorang anak yang mampu mengatakan yang hak adalah hak dan yang batil adalah batil. Karena sejatinya seperti ini, tugas kita nanti adalah memahamkan, yang pertama kali adalah memahamkan tauhid kepada anak-anak kita. Bahwasanya kalimat la ilaha illallah itu artinya bukan hanya sekedar tidak ada Tuhan selain Allah, tapi lebih konkret dari itu, akhwatifillah. Kita harus mampu mengajarkan kepada anak kita bahwasanya hakikatnya makna dari la ilaha illallah itu adalah la ma'bud bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang lebih hak untuk disembah kecuali Allah. Jadi memang tidak ada lagi Tuhan bahwasanya semua agama itu sama, tidak bisa. Ketika kita paham dengan agama ini, maka tidak ada agama yang sama.
Sudah Allah katakan bahwasanya yang benar adalah Islam. Hari ini aku ridhoi bagimu agamamu adalah Islam. Dan agama yang hak di sisi Allah adalah Islam. Inna dina indallahil Islam. Ya, seperti itu akhwati fillah. Nah, banyak lagi sebenarnya beberapa ulama lagi dan Anda tidak spill semuanya, dan semoga akhwati fillah punya rezeki untuk membeli buku ini, untuk bisa membaca ulang buku ini, dan sama seperti yang Anda dapatkan file pertama kali Anda itu, sebenarnya buku ini pertama kali Anda di reading room HI bertemu oleh seorang kakak yang cantik saya, masya Allah beliau salehah sekali. Jadi beliau menenteng buku ini dan Anda baca saat itu kan di RR, pinjam sebentar ya kak, kok kayak magnet bukunya, nggak bisa buat Anda berhenti membaca. Anda selesaikan buku ini 1 kali 24 jam karena perlu dikembalikan segera ke kakak itu. Jadi semalaman Anda baca buku ini menangis, wallahi menangis, karena kayak jauh sekali ternyata saya dari ibunda para ulama, jauh sekali saya dari kriteria ibunda para ulama. Saya masih orang yang suka berkeluh kesah, bahkan mungkin ibadah kita masih, ibadah anak pribadi masih penuh dengan kecacatan, rasanya jauh sekali dan belum layak dan belum pantas sekali nih rahim saya untuk dititipi para ulama. Ya, jadi kayak self talking sendiri, dan itu mampu membuat Anda terisak saat itu. Bahkan buku itu sebenarnya simpel dan sederhana, tapi mampu membuat Anda meneteskan air mata saat itu. Anda merasa memang tidak pantas, belum pantas, dan akhirnya tidak pantasan itu mungkin akhirnya mendorong Anda untuk tidak ada waktu lagi selain untuk memperbaiki diri, untuk mempersiapkan rahim-rahim terbaik untuk para mujahid-mujahidah Allah yang nanti akan disinggahkan ke rahim kita insya Allah. Jadi seperti itu. Kita perlu untuk mensalihahkan diri kita untuk mempersiapkan memang generasi-generasi terbaik yang nanti akan berdiri di medan-medan jihad, yang akan dengan lantangnya menyuarakan takbir, yang akan dengan lantangnya menyatakan ana muslim, ana nahnu ansarullah, yang akan mengatakan nahnu ansarullah, seperti itu. Ya Allah, luar biasa kalau seandainya nanti kita menjadi ibunda yang terpilih nih, menjadi ibunda-ibundanya para syuhada. Insya Allah ya, akhwati fillah ya. Dan jangan pernah berhenti untuk berdoa. Dan Anda juga dapat doa yang indah sekali dari Quran Surah Ibrahim ayat 40 yang terus-terus diulang, dan di sana kita diminta untuk terus mendawamkan ayat itu supaya nanti anak-anak kita tumbuh dalam ketaatan kepada Allah dan jadi anak-anak yang selalu menjaga sholatnya. Kemudian nggak pernah berhenti juga harapannya akhwatillah terus mengulang-ulang doa Rabbi habli minas shalihin. Semoga kita dikaruniakan anak-anak yang saleh. Dan Ibrahim ayat 40 itu jadi lupa. Nanti akhwatillah bisa cek sendiri Ibrahim ayat 40. Seharusnya kita terus mengulang-ulang ayat ini. Ada jadi lupa apa awalnya. Oke, nanti bisa akhwatillah cari dan tolong diamalkan, karena memang ketika kita jauh dari anak-anak kita, sejatinya bisa menjaga mereka adalah salat mereka. Kita tidak tahu nanti bagaimana mereka akan menemui society mereka, bagaimana mereka nanti akan berjumpa dengan teman-teman mereka dan lingkungan mereka. Tapi setidaknya ketika kita terus mengamalkan doa ini, kita berharap semoga ketika nanti anak-anak kita punya problematika dalam hidupnya, yang pertama kali dia cari adalah rumah Tuhannya. Bukan bar, bukan rumah pacarnya, bukan juga teman-teman gengnya yang mungkin sibuk dengan narkoba dan pergaulan bebasnya, seperti itu. Yang dia cari adalah rumah Rabb-nya, karena dia tahu tidak ada ketenangan selain di tempat itu. Tidak ada ketenangan yang bisa temui selain pada sholat. Jadi harapannya ketika kita terus mendawamkan doa ini, ya Rabb ji'alni muqimas sholati. Ini jadi lupa. Ini ngeblank tiba-tiba, ya Allah. Astagfirullahaladzim, banyak dosanya ya, astagfirullahaladzim. Ya, salah satu yang membuat ingatan kita tentang Al-Quran itu melupa atau terlupa adalah dosa-dosa kita. Astagfirullahaladzim, ya perbanyak istighfar kita, akhwati fillah. Semoga Al-Quran itu betah untuk lengket di pikiran dan hati kita. Oke, silakan akhwati fillah nanti bisa terus diamalkan Quran Surah Ibrahim ayat 40. Pertama kali Anda dengar dari pemaparan Ustadz, ya cukup membuat Anda terenyuh seperti itu. Ya kita boleh ternyata untuk nabung doa seperti itu. Bukan berarti kita ngebet nih pengen punya anak cepet, bapaknya aja belum ada. Tapi kita diminta untuk terus mendawamkan doa itu agar rahim kita nih siap nih untuk dititipkan anak-anak yang nanti akan mampu menjaga sholat-sholatnya. Insya Allah. Nah, luar biasa ternyata. Memang kita tidak bisa mungkiri, kita tidak bisa terus mengawasi anak kita 1 kali 24 jam. Tapi ketika hatinya terpaut pada sholat, hatinya selalu terpaut pada rumah Allah, dia tahu ketika dia sedang galau, hatinya gundah, atau pikirannya tengah kalut, dia tahu kemana dia harus pergi. Dan ya, mungkin kita juga pernah merasakan
pola asuh yang salah mungkin dari orang tua kita, atau mungkin pernah menjadi bagian dari anak-anak yang mendapatkan luka asuhan. Harapannya kita menjadi orang-orang yang mengambil pelajaran, dan apa yang didapati oleh anak-anak kita, kekecewaan atau yang kita rasakan mungkin kekecewaan dari seorang anak, semoga kita tidak menjadi orang-orang yang mengecewakan anak-anak kita nantinya juga. Jadilah ibu, teman, sahabat, teman curhat seperti itu, yang anak kita nanti bisa terbuka kepada kita. Tidak ada rahasia antara kita dan dirinya, agar lebih mudah kita menyampaikan pesan-pesan Islam, agar lebih mudah kita menyampaikan kepada anak kita tentang tauhid, tentang bagaimana mencintai agama ini, bagaimana urgensi kita untuk menjadi seorang dai, ya bagaimana kita harus tetap memastikan kita mati di atas kebenaran, di atas agama yang hak ini. Oke, mungkin nanti akan panjang untuk sesi diskusi ya, Khatifillah. Dan Anda nggak tahu ini berapa jam. Udah pas waktunya kah moderator atau MC tadi? Berapa lama lagi waktunya untuk penyampaian materi ya? Apa nih? Kan lupa, F. Ya nggak apa-apa Kak, waktu sampai jam 14.30 Kak. Wah, masih ada 3 menit lagi ya. Alhamdulillah, insyaallah. Oke, semoga pemaparan Anda yang sangat dibilang masih dangkal ilmuannya, Khatifillah. Masih banyak yang harus Anda pelajari. Dan Anda sangat merekomendasikan sekali buku ini untuk Khatifillah. Walaupun memang ketika Anda baca review-reviewnya tadi, ternyata masih banyak juga yang sedikit mungkin ekspektasinya tidak terpenuhi. Harapannya ketika buku ini dikatakan ibunda para ulama, maka orang-orang ini berekspektasi memang gimana sih amalan-amalan para ibundanya ini. Yang lebih banyak di-spill kan memang tentang anaknya sukses, seperti anaknya jadi ulama, tanpa diceritakan amalan ibunya seperti apa, sholat malam ibunya sebagus apa, seperti itu. Jadi kurang diceritakan secara detail lah, bisa dikatakan. Kritik dari teman-teman yang sudah membaca buku ini. Tapi overall, menurut Ane, sangat baik dan luar biasa sih, apalagi untuk membantah dari banyaknya pemikiran-pemikiran yang keliru hari ini, di mana memang perempuan-perempuan itu dispose untuk berkarir, bahkan ada yang mengatakan jadi wanita karir itu jauh lebih mulia dari menjadi ibu rumah tangga, sampai ada yang mengatakan bahwasanya menjadi pelacur itu jauh lebih terhormat daripada menjadi seorang istri, dan ya kata-kata yang men-trigger para perempuan hari ini ya untuk menjadi perempuan-perempuan bebas tanpa aturan, yang katanya kita tidak boleh terkekang dalam dominasi patriarki yang sebenarnya mencederai kemuliaan dari perempuan itu sendiri. Artinya Islam ini sudah sangat memuliakan kaum perempuan, menempatkan perempuan di rumah itu sebenarnya memang untuk menjadikan perempuan itu queen di rumah, menjadikan ratu-ratu di rumahnya sendiri, mendidik anaknya dengan sepenuh cinta, mendidik anaknya dengan sepenuh fokus, mendidik anaknya untuk ya siaplah menjadi para syuhada kelak. Tapi ini yang mungkin tidak paham bagi teman-teman yang mungkin menuntut ya kita harus sama seperti kaum laki-laki, ya seakan-akan dunia laki-laki itu jauh lebih menarik daripada dunia perempuan. Seakan-akan bisa terus duduk di depan monitor 1x24 jam bekerja lelah itu jauh lebih mengasihkan, punya penghasilan sendiri jauh lebih membuat perempuan itu berharga, seperti itu. Ini adalah pemikiran-pemikiran yang keliru, dan sebenarnya mereka disusupi kepentingan dan tujuan-tujuan busuk agar memang perempuan ini lupa bahwasanya peran terbaik dan job terbaiknya adalah menjadi seorang ibu. Nggak bisa dipungkiri bahwasanya semurah apapun penitipan anak, sebaik apapun fasilitasnya, seorang ibu itu akan punya rasa sesal di dalam dadanya ketika dia melewatkan tumbuh kembang anaknya. Ketika dia lewat hari pertama di mana anaknya bisa memanggilnya mama. Ketika dia terlewat momen ketika anaknya dari merangkak bisa berjalan. Ini sebenarnya penyesalan para ibu. Tapi ya lagi-lagi mereka selalu mengatakan ya kalau saya punya uang sendiri saya bisa menyekolahkan anak saya sampai ke luar negeri seperti itu. Saya bisa membelikan apa-apa saja yang anak saya mau. Tapi ternyata yang mereka missing adalah yang dibutuhkan seorang anak itu memang totalitas dari seorang ibunya. Dan semoga nanti kita paham bagaimana ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa itu ditempatkan dalam rumah tangga kita nanti. Sehingga bukan perempuan itu disuruh diam saja di rumah. Disuruh terbelakang seperti itu, nggak guna pendidikannya dan sebagainya. Bukan seperti itu. Kalau orang-orang yang paham penempatan perempuan di rumah itu karena dia punya misi yang jauh lebih besar untuk peradaban ini. Dan semoga nanti kita bisa memahaminya dengan baik. Dan tentunya memang ketika kita mau keluar, dan Islam pun tidak pernah menghadang kita dan menghalang-halangi kita. Tapi kita diminta untuk selesai dulu dengan urusan kita. Salah satunya adalah urusan mendidik anak-anak kita. Dan menjadi pendamping-pendamping yang terbaik untuk para suami-suami kita nanti. Kita akan ke sana ya, Khatifillah. Jadi tidak ada yang tabu untuk dibahas. Dan sejatinya memang banyak orang yang bisa menjadi suami dan istri, tapi banyak orang yang gagal menjadi orang tua. Semoga kita bisa belajar dari hari ini pentingnya mempersiapkan diri, mendewasakan diri,
menjauhkan ego-ego kita dan menjadi pribadi yang jauh lebih sabar. Peradaban ini sudah sangat memprihatinkan dan perlu pemerhati orang-orang yang punya kesadaran bahwasanya hari ini peradaban ini tidak baik-baik saja dan kita perlu untuk perlahan memperbaikinya. Kemenangan itu hak, kemenangan agama ini hak, dan semoga kita menjadi bagian dari kemenangan agama Allah ini. Semoga kelak kita, pendamping kita kelak dan anak-anak kita kelak tercatat dalam barisan tinta emas orang-orang yang berjuang di barisan kemenangan agama Allah. Oke, mungkin selebihnya nanti. Oh ya, satu lagi yang aneh ingin sampaikan. Ini bukan cerita dari Bunda para ulama, tapi aneh sangat kagum dengan ceritanya ibundanya Nabi Ismail, Siti Hajar, saat ketika suaminya Ibrahim membawa ke gurun pasir yang tandus dan ditinggalkan begitu saja, dan dia hanya mengatakan satu kalimat, wahai suamiku, ma'amarakallahu bihadza, apakah Allah yang menyuruh engkau untuk membawaku ke tempat yang tandus ini? Dan dia ya gimana ya, seorang suami yang begitu mencintai istrinya, baru punya anak juga saat itu, dan harus dibawa ke gurun pasir, dan dia tidak mampu menyeka air matanya saat itu, dan dia tidak mampu memandang istrinya lagi, dan dia hanya mengangguk. Dan apa yang dikatakan oleh ibunda apa yang dikatakan oleh ibunda Ismail saat itu, wahai suamiku, pergilah. Ketika Allah yang meminta, sungguhnya Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan dan menterlantarkan kami. Insya Allah. Ini tidak akan pernah didapatkan oleh perempuan-perempuan yang hatinya begitu cinta terhadap dunia ini. Itu luar biasa sekali. Sebegitu yakinnya dia bahwasanya Allah yang akan menjamin hidupnya. Allah yang tidak akan pernah menterlantarkannya. Luar biasa kan? Anaknya tumbuh menjadi seorang nabi, dan akhirnya kita melihat bagaimana pengorbanan Ismail dan Ibrahim. Luar biasa. Cerita yang begitu indah ditautkan dalam Al-Quran. Dan kita lihat ternyata ibunya juga tidak sembarang. Oke, mungkin Anda cukupkan dulu, Khatifillah. Afwan jidan kalau seandainya banyak sekali kekeliruan dari penyampaian Anda, dan tidak seluruhnya Anda bedah buku ini dengan detail. Dan insya Allah semoga nanti Khatifillah dapat bukunya. Ada yang menghadiahkan mungkin, atau ada rezeki hingga Khatifillah bisa membelinya. Semoga nanti bisa dibaca dan bisa dijadikan motivasi untuk kita. Bahwasanya kita siap untuk menjadi ibundanya para ulama. Syukran jazakillahu khairan kasiran. Ane tutup dulu. Ane serahkan ke moderator mungkin. Tafadhal. Baik, terima kasih kepada Kak Zakia. Masya Allah indah sekali buku Ibunda para Ulama. Baik, acara selanjutnya, apakah ada teman-teman yang ingin bertanya kepada Kak Kia? Jika ada, boleh tuh ditanyakan. Ayo, kepada teman-teman yang ingin bertanya, silahkan. Jangan lupa ya, nanti story-nya berisi tentang kupasan buku Ibunda para Ulama ini ya. Ditunggu nanti story-nya. Nanti boleh deh Ane tulis Instagram-annya di room chat. Oke. Silakan nih yang mau tanya. Kalau nggak ada yang nanya, Ane yang nanya nanti nih. Maksa ya. Oke, tafadhol Khatifillah. Lewat, ada yang mau nanya nggak nih? Nah, ini kakaknya lumayan sibuk nih, jadi jarang nih bisa bergabung ke kajian kita. Dua Panjidan ya, kakak dan Ahwati Villa, Ana nggak bisa on cam lantaran di sini Ana terkendala jaringan, dari tadi udah error nih mau gabung. Insya Allah. Pindah rumah. Oke. Siap, insya Allah dalam waktu dekat. Ya Allah.
Kaget aja, kan udah pindah aja nanti ke rumah mertua F tiba-tiba kan. Wah, amin. Boleh diskusi, boleh Khotifillah, atau ada yang pernah baca mau nyampein penggalan-penggalan bukunya yang mungkin missing dari Ane tadi, boleh juga. Tambahan dari F yang udah baca boleh juga F. Kalau kayaknya udah dibahas hampir keseluruhannya sama Kak Zakia. Karena poin-poinnya udah ada jawab, Kak. Oh ya, kayaknya ini ya Kak, kita sambil nungguin kayaknya diskusi aja gitu Kak. Boleh banget. Ya, di bulan ini sebenarnya banyak banget ya Kak, kayak momen-momen yang sangat berdekatan sama isu-isu perempuan, maupun isu-isu yang kayak, ya bulan ini kan Pride Month gitu kan, jadi memang kayak feminis atau apapun itu, dan tentunya bakal banyak isu gitu. Nah terus juga apalagi tanggal 29 nanti ada Hari Keluarga gitu kan. Nah, jadi memang seharusnya dari sekarang lah kita mulai ya kan, karena memang ini udah bulannya, jadi kayak memang bagus kita memperkuat fikrah kita gitu kan, tentang berbagai isu yang memang sedang ada saat ini. Dana grogi nih. Masya Allah. Jangan grogi-grogi Bu Kaput. Lebih khatam Bu Kaput lagi nih. Boleh nih, ayo Khotifillah mau nanyain apapun. Sebenarnya di luar dari buku itu juga boleh sih. Iya, betul banget. Ini kayak pada malu nih Kak. Nah, gimana? Pada malu nih kayaknya mau nanya. Enggak, takutnya udah pada luar biasa semua ilmunya kan. Ya Allah, jadi udah cukup. Masya Allah, luar biasa sih. Biasa kayak gitu kan. Kenapa tidak bertanya? Satu, karena bingung. Ya, ini harap nggak pada bingung ya, Khotifillah. Satu lagi karena sudah cukup cerdas seperti itu, Insya Allah. Ya, Masya Allah. Ane asumsikan yang kedua nih, udah pada cerdas semua. Jadi penjelasan Ane tadi hanya remah-remahnya. Oh ya Kak, terkait ini kan Kak, kan kadang orang kan pada malas nih Kak, isu tentang maksudnya tuh kayak bahas tentang parenting atau apapun terkait umahat gitu kan, ibunda gitu. Soalnya masih mahasiswa gitu kan, kadang kayaknya bahasan ini kurang cocok gitu Kak. Padahal hal-hal yang kayak gini yang seharusnya udah kita pelajari dari sekarang ya Kak. Exactly. Benar banget Bu Kaput. Karena SKS pembelajaran kita yang ratusan jumlahnya itu buat bisa jadi sarjana, itu nggak ngasih space buat belajar how to be great parent. Gimana jadi orang tua yang terbaik untuk anak-anak, itu nggak ada space-nya kan ya? Bener kan? Iya, betul. Nggak ada space-nya. Jadi lantas di mana nanti ketika nanti kita ingin berumah tangga, dari mana kita dapatnya? Ya ujuk-ujuk langsung ikut kelas parenting seperti itu. Ujuk-ujuk langsung 1 bulan ikut education pre-marriage seperti itu, atau ikut nikah syar'i yang bakal ngasih room space buat daurah pranikah seperti itu. Ya kita hanya memaksimalkan 1 bulan untuk membahas sesuatu yang ini akan kita gunakan untuk ibadah terlama, untuk untuk membangun sebuah peradaban, dan kita cuma nyiapinnya 1-2 bulan doang. Ini yang keliru. Sementara untuk menjadi ahli seharusnya kita belajar bertahun-tahun kan ya. Dan nggak ada yang terlalu cepat sebenarnya. Ini bahkan udah sangat terlambat sebenarnya. Ketika kita udah balik, seharusnya ada kewajiban orang tua itu untuk memahamkan kepada anak-anaknya bahwasanya nanti kamu berkeluarga, kamu harus mempersiapkan dirimu seperti itu, untuk ya mempersiapkan fikrahmu. Seharusnya ini sudah sejak kita balik seperti itu. Tapi memang orang tua kita mungkin bukan orang tua yang mumpuni untuk menjelaskan hal ini kepada kita, atau mungkin masih kurang ilmu. Jadi kita pun mungkin tahunya baru di perkuliahan ini, dan sebenarnya nggak ada yang terlambat. Jadi maksimalkan waktu yang tersisa. Kuliah itu paling lama mungkin saat ini cuma dibatasin ya, nggak bisa lagi sampai 7-8 tahun, karena ada pembatasan baru, akhirnya cuma bisa selama-lamanya 5 tahun. 5 tahun itu kita gunakan 1 tahun doang buat belajar parenting seperti itu. Sebenarnya sudah sangat late, sudah sangat terlambat. Karena setelah itu kita dihadapkan sebuah keniscayaan bahwasanya kita akan menikah dan akan memiliki keluarga kan ya. Ya, betul. Insya Allah. Udah ada satu pertanyaan nih, kayaknya kembaliin ke moderator deh. Moderator diambil alih kembali.
Aman Bu Moderator untuk membacakan pertanyaannya atau Ani disuruh mandiri membacakan pertanyaannya sendiri? Boleh juga. Bentar, Kak, jaringan lagi bermasalah dikit, Kak. Oh, nggak apa-apa. Atau langsung Ana jawab juga nggak apa-apa. Karisma kalau seandainya boleh, langsung dijawab aja kali ya. Ya udah, Kakak langsung jawab aja. Oke. Terima kasih Karisma. Insya Allah luar biasa struggle ya. Inilah kadang tantangannya. Tidak pernah berhenti untuk menghalangi majelis-majelis ilmu seperti ini. Seharusnya jaringan bisa ini nih. Bisa kompromi. Ada majelis ilmu hari ini. Ya Allah. Luar biasa struggle-nya. Tetap semangat Iya, akhwat. jaringannya, Kak. Ya, oke, bismillah ya Kak. Saya. Dari Ukhti Nania nih. Bismillah, Ana ingin bertanya nih Kak, bagaimana cara merubah pola pikir kita dan take action agar bisa tahan banting menjadi istri dan ibu yang berdaya melahirkan para calon ulama. Terutama bila kita bisa hidup dalam biasa hidup dalam kondisi yang sangat nyaman di dalam keluarga sebelum menikah. Insya Allah. Ya Allah, jazakallah khairan. Ya, kembali lagi kepada yang menanya untuk kebaikan-kebaikannya. Jazakillahu khairan kasiran juga ya untuk Nia sudah bertanya. Ini berat pertanyaannya buat anak karena belum seorang umahat. Karena anak belum menjadi umahat. Karena anak belum punya suami, belum punya anak juga. Jadi memang yang bisa Ane jawab adalah based on fikroh yang Ane dapatkan dari literatur dan literasi. Karena sejatinya yang lebih baik itu adalah jawaban dari pengalaman pribadi. Nah, semoga nanti Ane bertemu lagi dengan akhwati fillah dalam lingkaran yang jauh lebih berkah lagi. Dalam keadaan nanti akhwati fillah sudah punya pasangan dan sudah punya anak juga, nanti kita membahas nih. Jadi sesi sharingnya para umahat luar biasa, insyaallah. Semoga nanti ada nih satu space kita menjadi para umahat dan kita duduk melingkar dan membahas problematika umat hari ini. Dan ketika dikatakan gimana cara merubah pola pikir kita, mungkin dari sekarang ya take action ya yang mungkin kita bisa upayakan adalah kita kurang-kurangin nih jadi pribadi yang berkeluh kesah. Jadi pribadi yang selalu bisa mendefinisikan kata cukup tuh memang sederhana kayak gitu. Karena kita nggak tahu nanti kita akan disandingkan dengan yang seperti apa. Mungkin yang memang qadarullah yang dari sisi rezeki, dari sisi finansial mungkin masih lemah seperti itu suami kita nanti. Maka kita penting banget nih dari sekarang buat belajar jadi orang-orang yang berhemat diri, kemudian menahan punya skala prioritas, mana yang harus kita tempatkan yang sekunder yang mana, yang tersier yang mana, kemudian berusaha seminimal mungkin bisa menabung, ya walaupun sulit ya, kadang kebutuhan juga banyak. Kita upayakanlah hal-hal yang kecil yang ini bisa nanti jadi habit yang baik. Atau mulai dari habit-habit yang baik dari gimana kita bisa jadi orang yang tidak menunda-nunda. Contohnya di kamar kos, berantakan seperti itu. Kita bisa jadi, ya ini Ana juga baru memulai sebenarnya. Gimana nih nanti kalau saya punya suami. Ternyata beliau itu bukan orang yang suka sesuatu hal yang berantakan seperti itu. Jadi kita belajar untuk ya udah rapi. Walaupun sebenarnya kita bukan orang yang rajin buat ngerapin kamar. Kita harus berbenah buat nyiapin diri itu agar terbiasa, agar habit tadi sampai nanti kita di pernikahan itu juga seperti itu. Karena Anda pernah dapat sesuatu yang ini sangat menyentak batin Anda pas dengar dari pernyataan Ustaz itu sebenarnya kamu sesudah dan setelah menikah itu sama. Jadi pernikahan itu hanya perpindahan fase. Kamu yang sebelum menikah adalah kamu setelah menikah. Kalau kamu rajin ibadahnya, kamu taat, kamu rajin sholat malam, duhanya terus terlaksana, terus kamu jadi orang yang teratur sebelum menikah, maka nanti setelah menikah kamu juga yang seperti itu. Menikah itu tidak langsung merubah kamu menjadi orang yang langsung solehah tiba-tiba. Ya, kamu itu adalah hasil dari refleksi dari pelatihan kamu selama ini. Jadi yang aneh mulai juga kayak biasa kan kayak habis makan udah nanti aja piringnya di sana aja dulu seperti itu, nanti aja lah mager kayak itu, rebahan aja dulu, cek history dulu. Ternyata mungkin bisa kita gunakan dan kita alokasikan waktu kita untuk membuat kamar kita jadi teratur dan rapi, dan akhirnya nanti ketika kita udah biasa kayak gitu, nanti kita yang akan lihat kamarnya berantakan nggak nyaman seperti itu. Jadi ketidaknyamanan akan sebuah ketidakteraturan tadi udah kita mulai nih, jadi nanti kita akan jadi orang yang terus pengen rapi seperti itu, dan ini terbawa nanti ketika kita menikah. Dan insya Allah biasanya laki-laki itu akan senang ketika melihat keindahan, karena kodratnya seperti itu. Apalagi nanti pulang ngelihat rumahnya rapi seperti itu, dan kita tidak merasa menjadi beban. Yang biasanya membuat para istri-istri itu memberontak, kemudian dia kesel, dia bosan di rumahnya karena dia nggak biasa ngelakuin hal itu. Dia nggak biasa nyuci piring, nggak biasa beres-beres kamar, nggak biasa beres-beres rumah, nggak biasa nyapu-nyapu rumah, dan akhirnya ketika dia menjadi seorang istri, dia merasa itu kerjaan yang melelahkan dan membosankan. Dan emang udah enak aja jadi perempuan karir seperti itu.
Akhirnya dia tidak bisa menikmati dan mensyukuri posisinya menjadi seorang ibu rumah tangga. Ini yang berbahaya sebenarnya. Dan ya ketika awalnya dia hidup dalam kenyamanan tadi kan, bahkan ketika dia pulang ke rumah nggak pernah ngelipat kasur, nggak pernah ngelipat selimutnya, nggak pernah cuci piring, nggak pernah beres-beres rumah, itu semua dikerjain oleh ibunya. Dan akhirnya ketika nanti dia jadi istri, ya dia kaget, dia harus mengerjakan hal-hal itu, dan akhirnya dia nggak terima dengan keadaan, dan akhirnya dia ngerasa kok gue kayak babu ya, seperti itu. Untuk orang-orang yang berpikiran sempit seperti itu, karena dia nggak bisa ikhlas mengerjakan semuanya, karena memang tidak terbiasa. Intinya memang kita butuh pembiasaan yang baik sejak sekarang, sejak sedari dini seperti itu. Untuk hal-hal yang berantakan kita rapikan, terus kita latih juga untuk terus membaca, nambah pengetahuan, terus memaksimalkan ibadah-ibadah kita, dan nanti kita akan terbiasa jadi orang-orang yang seperti itu. Dan dengan persiapan yang menurut kita kan kecil ya, tapi itu sebenarnya berimpak besar untuk diri kita. Dan ini nanti akan membuat kita nih siap nih untuk jadi ibu-ibu yang tangguh. Bayangin bagaimana ibu-ibu para ulama dulu. Oh ya, ingatin juga, kayaknya banyak ibu-ibu yang hari ini tuh keliru, akhwati fillah. Dia menyusui anaknya dengan harapan semoga anaknya itu cepat tidur. Semoga nggak berisik, semoga dia ketika anaknya tidur, maka dia bisa beres-beres rumah, nyiapin makan suaminya, atau menyiapkan keperluan yang lainnya, dan bersantai seperti itu. Dia lupa bahwasanya setiap air susu yang keluar adalah doa. Ini yang sering kali dilupakan oleh ibu-ibu kita hari ini. Harapannya adalah ketika kita menyusui anak kita nanti, kita nggak berhenti menatap wajahnya sambil melangitkan doa-doa terbaik. Ya Allah, semoga anak saya nanti jadi ulama, ya Allah. Semoga anak saya nanti jadi anak yang soleh, ya Allah. Semoga nanti besar di dalam hatinya itu rasa takut terhadap-Mu, ya Allah. Semoga nanti dia jauh dari maksiat, ya Allah. Jadi itu sampai dia tertidur. Jangan pernah berhenti untuk berdoa. Dan hari ini, memang ibu-ibu yang ada hari ini sebatas menyusui anaknya, semoga anaknya cepat tidur, supaya dia bisa mengerjakan hal-hal yang lain. Atau mungkin kalau misalnya ibu-ibu yang crowded juga sambil berbisnis juga dalam rumah, supaya dia bisa lancar menjalankan bisnisnya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Alhamdulillah ya, anaknya jadi tukang tidur. Makanya kita lihat rapat DPR, banyak DPR yang tidur-tidur tuh. Itu dulu didikan emaknya tuh. Emaknya dulu nyusuin dia supaya dia cepat tidur. Akhirnya benar kan, di saat membahas perihal permasalahan umat, membahas soal ya seharusnya gimana kesejahteraan umat itu bisa dirasakan, mereka malah tidur. Dan ini kesalahan ibunya dulu tidak mendoakan hal-hal terbaik. Semoga ketika nanti dia jadi pemimpin umat, dia menjadi pemimpin yang adil. Dia menjadi pemimpin yang memang hati dan jiwanya ini bisa ya semuanya tertaut pada Allah agar nggak mendekati korupsi. Ini yang terlupa pada ibu-ibunya dulu. Nah ya, niat ibunya adalah cepatlah nyusunya supaya cepat tidur. Ya lah nak, tidurlah, seperti itu. Ibunya risih dan lupa untuk memanfaatkan momentum waktu tadi untuk dilangitkan doa-doa terbaik. Dan mungkin itu sih untuk yang bertanya pada Ukhti Nania, kita harus mulai dulu nih, take action-nya dari sekarang. Dari, ya mungkin melatih diri sabar, mungkin dari teman-teman yang perempuan dulu, ketika ngeselin merekanya kita sabar, seperti itu. Menurunkan ego kita ketika ya mungkin kadang kita dikecewakan, kita bisa untuk melawan seperti itu. Kita bisa untuk mengatakan, saya kecewa dengan perlakuan kamu yang seperti ini, ke teman-teman kita di circle kita seperti itu, dan kita lebih memilih untuk memaafkan dan sabar. Nah, mungkin ini nanti bisa dilatih, dan ketika nanti kita punya suami, ketika kita punya ekspektasi yang banyak dan dia tidak mampu memenuhi ekspektasi kita jadi orang yang ya udah sabar, dia manusia. Yang saya nikahi hanya seorang calon jenazah. Jadi kalau dia buat saya kecewa, nggak masalah, ujian di rumah tangga. Jadi kita bisa jadi orang-orang yang terus bersabar. Jadi orang-orang yang tidak berekspektasi tinggi dengan suami-suami kita nantinya, dengan anak-anak kita nantinya. Kita jadi orang-orang yang lebih, ya udahlah gimana Allah ngasih aja. Kita jadi orang yang lebih ridho. Karena ketenangan itu adalah, ya ketenangannya itu ada di dalam hati orang-orang yang ridho dengan ketetapan Allah. Ya suami saya orang cakep, ya udah daripada nanti dia ganteng terus nanti selingkuh seperti itu. Jadi kita bisa lebih mikirnya hal-hal yang terus positif sih. Jadi itu perlu dibangun dari saat ini dan sekarang. Jadi orang yang lebih sabar. Jadi seorang yang tidak terlalu memaksakan kehendak dan orang yang selalu merasa cukup. Mungkin itu sih akhwati fillah. Ada lagi kiranya Anda kembalikan ke moderator. Semoga cukup menjawab ya, atau mau ditanya dulu ke Nia, terjawabkah pertanyaannya? Gimana Nia? Nia masih ada Nia? Halo Nia. Nia. Oke. Jazakallahu khairan kasiran juga ya, udah ditanyain.
Semoga terjawab. Oke, kembali lagi ke moderator. Apakah aman jaringan moderator? Aman, Kak. Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Alhamdulillah sudah terjawab semuanya. Jadi acara selanjutnya yaitu ada sesi dokumentasi. Katanya yang mau dokumentasi dibantu sama Kak Afi. Ayo F. Ayo pada on cam, ayo. Nanti di save untuk F aja. Ya, di on cam buat. Nih Afi, apa nih Afi nyuruh on cam tapi nggak bisa on cam nih. Kayaknya emang terkendala jaringan nih. Gambar-gambarnya nggak muncul tapi. Ntar coba Afi cek dulu ya, Wat. Ayo. Oh iya, Afan tadi ada pertanyaan masuk nih Kak. Kayaknya Ada? terlewat nih. Di mana? Aku nggak lihat. Ada di mana? Oh, ada. Oh, Ada Ya itu Allah. sama Kak. Diselesaikan dulu atau gimana? Boleh dijawab dulu nih Kak. Yang mana F? Oh ini. Dia boleh minta rekomendasi buku tentang self-improvement lainnya nggak, Kak, untuk mengisi holiday? Holiday. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada Sadia Ningrum. Buku tentang self-improvement. Aduh, Kakak akhir-akhir ini baca bukunya politik semua. Otak Kakak penuh dengan politik-politik dan peperangan dan konflik semua akhir-akhir ini. Dan propaganda semua isinya. Self-improvement, apa ya? Khawatirlah punya rekomendasi kah? Self-improvement. Bentar ya. Atau ini, nanti Kakak pikirnya lama kali di sini, nanti kalau seandainya Kak dapet rekomendasi yang baik bukunya, yang bagus, kayaknya Kak udah lama banget nggak baca buku tentang self-improvement. Tapi baru-baru ini ada Atomic, apa sih bukunya yang direkomendasiin sama teman-teman di TikTok? Kalau aku punya TikTok, tapi Kakak lihat aja. Apa sih Atomic Habit itu bukan Kak? Ya, Atomic Habit apa? Itu Kak baca waktu itu bukunya Bang Adi, segmen Jaknas. Itu bagus banget ternyata. Kakak baca langsung di kesimpulan akhirnya. Kesimpulan akhirnya enggak, pokoknya di ending-ending bukunya. Ternyata bagus banget untuk merubah pola pikir kita lebih dulu. Atomic apa bukunya, ada yang pernah dengar? Soalnya lagi viral juga bukunya. Ya, maksudnya Atomic Habit itu Kak. Ya, Atomic Habit. Ya, itu salah satunya Sadia. Boleh. Ya, bagus banget bukunya. Seriusan bagus banget. Kak aja baru baca endingnya. Ternyata penting banget tuh kayak kita punya habit, nggak masalah sebentar, tapi itu tuh istiqomah kita lakuin. Kayak kita punya habit untuk terus olahraga di pagi hari, dan itu istiqomah terus kita lakuin. Jadi itu punya impact yang benar-benar nyata buat diri kita. Atau kita punya kayak habit kan baca Al-Quran 1 juz 1 hari seperti itu, dan kita istiqomahin terus, itu jadi satu habit yang baik buat diri kita. Itu sih mungkin Atomic Habit. Ya, itu satu buku yang akhir-akhir ini Kak jumpai. Kalau tanya ke Kakak, akhir-akhir ini Kak benar-benar nggak baca buku self-improvement lagi. Oke, mungkin itu dulu ya. Sadia, nanti kalau misalnya ada, nanti Kak PC aja. Oke, ada lagi rasanya cukup ya. Oke lah, kita dokumentasi F, balik F. Ya, Masya Allah. Syukur ya atas jawabannya nih. Apa jadi ganti moderator ntar. Aman, F. Bisa bantuin ini nggak di? Bantuin apa nih? Screenshot. Gimana dia? Dia hadir ya. Ini gambarnya nggak muncul, Mut. Oh iya Kak, insya Allah bisa Kak. Insya Allah. Oke, tafadholi dia diambil alih. Oke. Afwan, sebentar dulu ya Kak. Mau persiapan dulu. Siap. Oh ya, sambil persiapan, nunggu saat dia persiapan, jangan lupa khawatifilah tadi baliguannya wala ayah. Sekalian kita boomingkan Instagram Anissa juga. Jangan lupa nanti buat quotes terbaiknya yang didapatkan dari Majelis Ilmu Singkat hari ini. Silakan buat di story, boleh di tag Instagram Anissa, dan boleh juga nanti di tag di Instagram Ane. Instagram Ane agak lumayan juga yang lihat, jadi akan banyak nanti akhwatifillah dapat pahala kebaikan nih dari sebar ilmunya tadi, insya Allah. Oke, Sadia.
Siap, bisa Kak. Oke, tapi Afwan ya Kak nggak bisa on cam soalnya kameranya tiba-tiba blur gitu Kak. Ya, sip. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Oke, udah. Syukran akhwat semuanya. Jazakillahu khairan kasiran Sadia. Baik, terima kasih kepada Sadia yang telah dokumentasi. Ajak selanjutnya yaitu doa oleh Yora. Kepada Yora disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita menutup acara bedah buku ini, marilah bersama-sama kita berdoa untuk mengucap syukur atas kegiatan kita yang telah kita laksanakan hari ini. Marilah kita awali dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, dengan mengucapkan puji serta syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat karunia-Mu ya Allah, yang telah Engkau limpahkan kepada kami pada hari ini dengan penuh keakraban dan bahagia ini kami hadir di sini. Sekiranya Engkau memberikan barokah dari ridho-Mu dalam acara bedah buku Ibunda para ulama yang kami laksanakan ini. Amin. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, dengan telah berakhirnya kegiatan ini, kiranya ya Allah, Engkau dapat melimpahkan pengetahuan dan kekuatan kepada kami semua. Dan Engkau tumbuhkan rasa persaudaraan, persatuan yang kokoh di antara kami terjalin dengan baik dan utuh. Amin. Ya Allah, Tuhan kami, Engkaulah Sang Maha Pengampun. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa pemimpin kami, serta dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Perkenankanlah doa dan pinta kami ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Yora yang telah membacakan doa. Dengan dibacakannya doa oleh Yora tadi, maka berakhirlah dari kita pada sore hari ini. Semoga akhwati fillah dapat memperoleh manfaat dan mendapatkan berkah dari bedah buku Ibunda para ulama kali ini. Ana sebagai moderator, jika ada kesalahan boleh bilang ke Ana di Japri atau apapun gitu yang membangun gitu. Kita di kesempatan lainnya kita dapat bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu ya Akhwat ya, ditunggu ya untuk Syukran, Kak dengan Cia. Instagram Anisanya. Ditunggu Siap, Kak. sebaiknya. Terima kasih Kak Kia. Sama-sama, Khatifillah. Ana izin live ya. Oh iya ada Bu Sulistiani dari Indari ya, insyaallah. Assalamualaikum Bun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.